Ya, kita masuk ke topik selanjutnya ya, tentang differ, exit, dan error handling. Nah, ini kita bahas duluan kenapa? Karena bisa jadi kepake di coding kita nanti di belakang ya, waktu kita bangun API misalkan kayak gitu, atau bangun web ya, akan ketemu coding seperti ini atau butuh coding seperti ini dengan ini ya, differ, exit, dan error handling. Nah, apa yang dimaksud dengan differ, exit, dan error handling ya? Nanti kita lihat. Kalau error handling mungkin kita semua paham ya, kayak di code igniter kan juga ada error handling ya. Ya, kemudian ada exit juga, mungkin di code igniter juga ada exit ya. Nah, tapi yang differ mungkin nggak ada ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, ini akan kita bahas ya, differ, differ ya, tentang apa itu differ, cara pakainya gimana. Terus tentang panic and recover ya. Nah, ini juga nggak ada ya di code igniter ya. Kemudian custom error types ya, kalau kita mau bikin tipe error sendiri. Jadi selain bawaan dari golangnya, kadang-kadang mungkin kita butuh bikin custom error sendiri. Ya, kemudian juga error handling pattern dan bagaimana menggunakan error package ya. Kalau error handling pattern kita sudah pelajari sebenarnya kemarin tuh yang apa, kita nggak pakai package ya, tapi pakai if gitu kan, melihat error value-nya. Kemudian ya wrapping errors ya, kemudian juga best practice-nya gimana, dan tadi yang OS exit ya, OS exit fungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, ini kita bahas yang ini dulu ya, pertama. Oke, tentang differ ya, tentang differ dan panic dulu di sini ya. Oke, yang differ ini apa nih kira-kira ya? Nah, jadi contoh gini, ini ada dua baris kode ya di aplikasi misalkan begini. Kalau panic ini sebenarnya lebih ke arah ini ya. Panic ini kayak kita men-trigger error, tapi kayaknya errornya ini fatal, aplikasi nggak bisa dilanjutin lagi gitu ya. Jadi kayak di coding kita, kalau misalnya ternyata ada suatu suatu proses ya yang apa, yang menyebabkan error gitu, nggak bisa dilanjutin lagi. Kadang-kadang kita butuh satu mekanisme untuk kasih tahu ya ke sistem operasi, misalkan ke OS-nya dan ke apa, ke user juga, bahwa ini kayak ada fatal error gitu ya. Kita pakainya panic di sini, panic ya. Jadi bukan trigger error biasa lagi, tapi udah kayak panic gini. Jadi langsung keluar aplikasinya ya. Nah, itu panic ya. Mungkin bisa jadi ya dalam coding kita ada suatu kondisi yang menyebabkan kita harus keluar ini ya. Artinya, oh ini kayaknya kalau kondisi ini kita nggak bisa lanjutin lagi nih. Harus aplikasi tutup sekalian gitu ya, seperti itu. Nah, yang satu lagi differ ya. Kalau differ ini artinya apa? Differ ini artinya kalau kayak gini kan, yang belakang ini kan FMT print line ini kan artinya apa nih? Print ke konsol kan, tampilin ke layar divert call gitu, tulisan ini. Nah, tapi kalau ada differ di depannya, itu artinya eksekusinya ini ditunda dulu sampai nanti dia keluar keluar dari blok fungsinya ya. Jadi kalau ini misalnya semua dalam main nih, dua ini dalam main, differ ini nggak langsung dicetak pada saat di baris ini, dia akan tunggu ini jalan dulu, mainnya keluar, baru ini tampil belakangan, jadi paling terakhir di differ, ditunda maksudnya gitu, ditunda sampai terakhir ya. Nah di Go itu ada seperti ini ya, ada differ ya, ada panic ya. Nah ini contoh konteksnya ya penggunaan panic. Ntar ya, saya taruh dulu. Oke, ini contoh penggunaan differ tadi ya. Contoh gini, kita bikin fungsi nanti baca file. Seperti itu ya, baca file. Nah, di baca file ini kan isinya, kita belum belajar ini ya. Ini contoh komen untuk buka file nih. Buka file fisik ya di file sistem kita, di disk kita. Seperti ini, os.open file name ya. Nah, kan ini nggak selalu dijamin pasti. Oke, maksudnya ini. Ketika ini dibuka ya, misalkan ini udah dibuka kan ya. Seperti kan kita kadang nih, sesuatu yang kita buka, kita mau tutup gitu kan. Kita mau tutup ya. Artinya biar kayak resource poolingnya itu nggak ketahan terus. Ya kan, ketahan di apa, mungkin di level OS-nya begitu. Kalau di open nggak di close, nanti kan ketahan ya, dia ketahan di memori, ketahan di prosesnya juga ya. Dan apabila itu ada limit, mungkin nanti yang next-nya nggak bisa. Jadi perlu di close. Nah, kadang-kadang untuk mengclose-nya, kita mau pas terakhir kan biasanya ya, di terakhir ya. Setelah keluar dari read file ini, kita mau close. Nah, kita pasang differ gini ya. Jadi kalau misalnya differ close ini ditaruh di sini, setelah fungsi read file-nya keluar, baru dia jalan, ditutup ya. Atau kalau ini saya pindahkan ke atas pun, di atas ini ya, di atas ini misalkan, tetap
close-nya hanya akan jalan ketika sudah keluar dari fungsi ini ya. Jadi misalnya differ saya pindahin di sini, dia nggak jalan dulu ya. Artinya ini tolong jalanin pada saat fungsinya exit gitu. Baru ini jalan, open, sudah selesai, ini read file-nya selesai, baru dia close-nya. Seperti itu. Itu uh, differ itu seperti itu. Dan differ ini sifatnya last in, first out. Maksudnya apa? Ini kan differ satu biji ya. Kalau differnya dua gitu, misalnya ada differ lagi, differ lagi, differ lagi ya. Artinya apa? Artinya nanti yang differ paling terakhir, yang bawahnya tiga, misalnya satu, dua, tiga. Yang differ paling bawah, itu yang akan duluan dijalanin dulu, baru yang sebelumnya, baru sebelumnya lagi gitu ya. Jadi satu, dua, tiga, yang paling pertama itu terakhir, paling terakhir nanti. Yang paling differ yang ketiga itu yang paling duluan dijalanin. Itu dia apa konsepnya LIFO. Nah, contoh ini ya. Ini ya kayak gini. Kalau kita lihat kode ini ya. Kalau kode ini dijalankan ya, ini contoh differ yang ada berapa biji. Ini urutannya gimana kalau dijalankan? Kira-kira. Yang tampil di layar apa dulu? Ini bisa jawab di sini. Bantu jawab mungkin. Ini kalau dijalankan ya. Anggaplah ini fungsi main lah. Main ya, jangan stack differ. Main. Dalam codingnya ada begini. Outputnya apa? Hmm? Gimana Mas? Mas siapa tadi? Function Mas selanjutnya. Fauzi, Mas Syaflan. Ya, Karena urutannya apa Mas yang ditampilkan? 3, 2, 1. Iya, betul. 3, 2, 1 ya. Start dulu, baru nomor 2, nomor 1 yang ditampilkan. Ini kalau kita jalanin di coding akan seperti itu. Start duluan ya. Karena apa? Tadi LIFO ya, last in, first out. Last in, first out. Ini kan yang paling terakhir, ini kan. Dia out duluan nanti, gitu ya. Jadi 3, 2, 1. Oke, itu tentang ini ya. Tentang differ. Nah, nanti kita akan coba latihan ini, tapi ini biar diingat dulu aja konsepnya karena nanti satu gabungan gitu ya, biar bisa tahu konteksnya. Ya, sekarang kita masuk ke, oke, sebentar, saya pastiin kita udah record belum ya? Oh, sudah ya. Ya, kita masuk ke panic and recover ya. Ya, jadi panic ini suatu baris kode yang kita gunakan untuk ini misalnya untuk menstop eksekusi, stop aplikasinya langsung ya. Jadi aplikasinya nggak akan keluar hanya satu blok itu aja, tapi langsung keluar ya, exit ke sistem operasi lagi. Nah, sedangkan kalau recover ada lagi ya. Recover ini untuk regain kontrol ya, dapetin kontrolnya lagi setelah panic. Biar keluarnya itu proper gitu. Jadi panic sendiri sebenarnya bikin exit, kalau hanya panic aja ya langsung keluar tuh. Tapi recover tuh sebelum exit banget tuh sempat jalanin sesuatu dulu gitu di recover ini ya. Nah, contoh kalau kita lihat ini ya, kode ini nih. Ini kodenya udah mulai rame nih ya. Kita lihat ya. Misalnya ini main lah yang atas, yang ini main ya. Function main gitu ya. Di dalam sini ada dua blok ya. Differ func sama panic. Nah, differ ini kan tadi apa ya? Sesuatu yang dalam differ ditunda ya terakhir kan gitu ya. Dijalankan pada saat keluar dari sini. Nah, kalau ini kita lihat di differnya itu isinya apa sih sebenarnya? Isinya adalah dia oke. Dia akan isi R ya dengan recover ya, recover. Recovernya akan ke trigger kalau ada panic nanti kan. Oke, dan kemudian dia akan cek apakah R-nya itu tidak sama dengan nil. Jadi R diisi dengan recover ya. Kalau R-nya nil kan berarti nggak error ya. Kalau nil nggak error, kalau nil error ya, kalau nil itu nggak error, kalau R-nya ada value dari isi recover berarti ada error nih. Dan ketika ada error ya, dia akan jalanin ini. Tapi ini belum dijalanin karena di differ kan. Nah, ketika kita trigger dengan panic a problem gitu ya, panic a problem begini, maka kan goalnya kan harusnya kan exit kan ya, seperti itu, exit. Misalkan kayak gini ya. Nanti ini kalau dijalankan, misalkan outputnya bisa jadi seperti ini. Saya di atas ini ada pembagian dengan nol ya. Panic nih langsung panic seperti itu.
Nah, tapi sebelum dia crash benar-benar aplikasinya, dia sempat jalanin recover from panic kayak gini. Sempat dijalanin dulu ya. Makanya di sini ada gitu. Nah, jadi karena di recover, dia nggak exit dulu ya, sempat di handle ini dulu, baru dia exit gitu. Kalau tanpa recover, dia panic langsung keluar aja, nggak sempat di handle. Kalau ini sempat di handle oleh ini dulu. Jadi sempat di handle ini, baru dia keluar. Nah, jadi sempat gini ya, kayak recover from panic ya. Karena ini ke trigger, karena ada pembagian dengan nol, baru dia keluar. Ya itu panik dan recover